Halo semuanya, halo dosen pembimbing mata kuliah studi desain interior 4, saya Krisna Dewi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai redesain interior kantor perbekal Desa Daupuri Kelot Denpasar. Yang pertama itu ada lokasi perancangan. Lokasi perancangan itu berada di gedung kantor Desa Daupuri Kelot Denpasar yang terletak di Jalan Sarmarepot nomor 15, Daupuri Kelot, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Gedung ini memiliki luas kurang lebih 263 meter persegi. Jadi dapat dilihat di sini denah kasaran dari gedung kantor perbekal Desa Daupuri Kelot. Lalu selanjutnya ada tema konsep yang akan diaplikasikan dalam perancangan ini. Yang pertama untuk temanya sendiri itu ada tema Zeng. Zeng ini mengedepankan kerapian, minimum perabot, dan ornamen. Jadi dengan tema ini tuh diharapkan dapat membawa suasana yang tenang bagi para pekerja dan memberikan kesan yang lebih ringkas. Karena Zeng juga kerap diidentikan dengan dunia meditasi dalam desain interior. Zeng ini mencerminkan keseimbangan, harmonisasi, dan relaksasi. Nah, lalu selanjutnya untuk konsepnya itu saya mengangkat konsep healthy clean, di mana konsep ini tuh diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada pada kantor ini, yaitu mengenai keserampangan dan kepadatan ruang. Jadi, di mana pada konsep ini tuh akan banyak terdapat pertimbangan kesehatan pada seluruh elemen interiornya, seperti sehat dalam sirkulasi ruang, sehat dalam pandangan, sehat dalam penghawaan, material, dan juga ergonomis bagi para penggunanya. Lalu selanjutnya ini kantor perbekal Desa Daupuri Kelot ini merupakan kantor pemerintahan setingkat desa atau kelurahan yang berada dan beroperasi di Desa Daupuri Kelot Denpasar. Nah, beralamat di Jalan Sarmarepot nomor 15 Daupuri Kelot, memiliki akses yang mudah dengan berada di antara Jalan Raya Diponegoro dan Jalan Raya Bypass Sudirman. Nah, berikut ini ada beberapa foto existing dari kantor perbekal Desa Daupuri Kelot. Ada tampak depannya dan beberapa tampilan dari interiornya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambar kerja. Nah, untuk gambar kerja yang pertama itu ada gambar denah lantai 1, di mana pintu masuknya itu berada di arah barat. Saat masuk itu langsung ketemu area publik, di mana area publik ini meliputi ruang pelayanan umum, toilet difabel, toilet umum, ruang laktasi, dan juga area bermain anak. Lalu masuk lagi ke ruang kadus, di mana di ruang kadus ini sudah difasilitasi dengan 11 set meja dan kursi kerja, serta ada juga lemari arsipnya. Lalu masuk ke sini ada toilet wanita dan toilet pria, ini khusus untuk staf dan pekerja di kantor ini. Lalu ada juga ruang kaur atau bisa disebut juga dengan ruang staf yang berisikan 13 set meja dan kursi untuk para staf, ada lemari arsip, ada printer dan fotokopi, dan peralatan lainnya. Terus di sebelah sini ada area pantry, di mana pantry ini tuh dilengkapi dengan mini kitchen set, terus juga ada meja makan dan kursi makan, serta ada juga area makan di area outdoor. Selanjutnya kita beralih ke lantai 2. Masuknya itu dari bagian sini. Lalu saat masuk itu langsung ketemu toilet pria, toilet wanita, terus juga ada ruang Karang Taruna di sini, ruang perbekal, dan ruang BPD. Nah, di area lantai 2 ini tuh terdapat koridor yang bisa langsung menuju ke area Padmasana. Jadi selain melalui koridor di lantai 2 ini, ada juga jalur menggunakan tangga itu dari halaman belakang kantor ini. Selanjutnya ada ruang seminar yang sudah dilengkapi dengan kursi untuk pengunjung, dan juga kursi dan meja untuk para pembicara. Nah, selain dari ruang seminar ini, untuk menunjang
kebutuhan tamu-tamu yang hadir atau pembicara-pembicara yang hadir, itu ada juga ruang tamu yang di sini berfungsi sebagai backstage. Jadi tempat untuk beristirahatnya tamu-tamu yang akan datang untuk mengisi acara di ruang seminar ini. Seperti itu. Selanjutnya ada pun potongan ruang, yaitu yang pertama ada potongan A yang memotong ruang seminar pada lantai 2 dan ruang pelayanan umum pada lantai 1. Lalu ada potongan B yang memotong ruang perbekal dan ruang BPD pada lantai 2 serta pantry dan ruang kaur pada lantai 1, serta potongan C yang memotong ruang arsip, ruang tamu dan ruang seminar pada lantai 2 dan ruang kadus dan ruang pelayanan umum di lantai satunya. Yang terakhir ada potongan D yang memotong toilet wanita, ruang Karang Taruna, ruang BPD pada lantai 2 dan juga ruang kaur pada lantai 1. Nah, berikut ada tampak depan dari perancangan kantor ini dan ada juga tampak belakangnya. Lalu lanjut ke rencana lantai pada perancangan ini, di mana pada lantai satunya itu menggunakan 2 jenis lantai berbeda. Yang pertama ada lantai nirogranit dengan kode GTZ01, yaitu terrazzo alba dengan ukuran 60 x 60 cm. Nah, di mana lantai terrazzo ini tuh digunakan di ruangan pelayanan umum, ruang kadus, ruang kaur, dan ruang pantry. Lalu selanjutnya ada nirogranit Nikto dengan kode GN T03, yaitu dengan nama borax dengan ukuran 40 x 40 cm, di mana lantai ini tuh digunakan untuk area toilet. Selanjutnya ada rencana lantai di lantai 2 menggunakan 4 jenis lantai berbeda. Yang pertama itu lantai terrazzo yang ada di lantai 1, lantai nirogranit Nikto yang ada di lantai 2, lalu ada pun tambahan lantai karpet berwarna coklat muda yang akan dipasang pada ruang seminar. Dan yang terakhir ada Vergio Parket, di mana ini merupakan lantai parket yang akan dipasang sebagai top dari tangga pada perancangan ini. Nah, ini merupakan detail lantai F1. Jadi lantainya itu adalah nirogranit GT-Z01 terrazzo alba 60 x 60 cm. Jadi bisa dilihat di sini motif dari lantai yang akan digunakan. Lalu selanjutnya ada detail lantai kedua, yaitu detail lantai F3, yang dimana lantai ini merupakan lantai karpet berwarna coklat muda yang akan dipasang pada ruangan seminar. Lalu selanjutnya ada rencana plafon. Pada lantai 1 ini menggunakan 3 jenis tampilan plafon yang berbeda. Yang pertama ada plafon gipsum dengan cover cermin. Jadi pada ruang pelayanan umum ini tuh sengaja digunakan cermin sebagai cover dari plafonnya agar ruangan itu terlihat lebih luas dan refleksi ruangan itu bisa terpantul ke atas seperti itu, sehingga menghasilkan efek yang lebih luas. Lalu ada plafon gipsum datar dan juga plafon gipsum dengan drop ceiling. Jadi drop ceiling ini digunakan pada ruang kaur dan ruang pelayanan umum juga dengan bentuk tanpa sudut. Jadi bentuknya lebih terlihat dinamis dan lebih terlihat dinamis. Lalu selanjutnya untuk lantai 2 ada 3 juga jenis plafon berbeda. Yang pertama ada plafon gipsum datar dan plafon gipsum dengan drop ceiling seperti pada lantai 1 yang tadi. Namun di lantai 2 ini tuh yang menggunakan plafon drop ceiling itu di ruang BPD dan ruang perbekal. Nah, untuk ruang seminar itu menggunakan plafon panel kayu dengan ukuran 150 x 50 mm. Berikut merupakan detail dari plafon drop ceilingnya. Lalu ini merupakan detail dari plafon panel kayu yang berukuran 150 x 50 cm. Jadi dia plafon ini tuh bentuknya seperti menyatu dengan dindingnya. Jadi dapat dilihat di sini, ini merupakan sambungan
Bagian sini merupakan dindingnya, dan di sebelah sini itu sudah plafonnya disambung dengan bentuk lengkung seperti ini. Selanjutnya ada rencana dinding. Untuk dinding lantai 1 itu dibagi menjadi 4 jenis finishingnya. Yang pertama itu dengan kode D1 itu menggunakan Nippon Paint berwarna putih dengan kode 1142, jadi di finishing dengan teknik dinding kamprot. Lalu untuk kode D2 itu menggunakan dinding rip konkrit finishing lamitak HPL, itu finishingnya HPL dengan motif kayu. Terus untuk dinding D3 itu Nirogranit Nikto GNT03, dan D4 itu dinding panel kayu finishing lamitak HPL motif kayu. Lalu untuk rencana dinding lantai 2 itu juga ada 4 jenis berbeda. Yang pertama itu dinding dengan cat Nippon Paint dengan teknik dinding kamprot. Lalu D3 itu menggunakan Nirogranit Nikto dengan ukuran 40x40 untuk area toiletnya. Lalu untuk dinding D4 itu dinding panel kayu dengan finishing lamita HPL dengan motif kayu. Dan juga untuk dinding D5 itu dinding panel kayu sungkai dengan ukuran 150x50. Berikut merupakan detail dinding D2. Jadi itu merupakan dinding D2 ini adalah dinding rip konkrit dengan finishing lamita HPL. Detailnya itu WY11273D dengan namanya tuh Reva Nogel Americano. Jadi HPL-nya itu tuh bermotif kayu, dan untuk base-nya itu konkrit dibentuk dengan bentuk rip seperti ini agar ruangannya terlihat lebih dinamis dan lebih bervariasi. Lalu ini untuk detail dinding D5. Untuk dinding D5 ini menggunakan panel kayu sungkai berukuran 150x50 mm, jadi dibuat bentuk lengkung dan menyatu dengan plafonnya seperti itu. Lalu ini untuk rencana kusen di lantai satunya ada 5 jenis pintu, ada 4 jenis jendela, dan 2 jenis pintu jendela. Lalu untuk rencana kusen di lantai 2 itu ada 5 jenis pintu dan 3 jenis jendela. Lalu ini ada salah satu detail kusen dengan kode P3. Ini menggunakan daun pintu dan kusen UPVC dengan finishing berwarna hitam. Jadi ini pintu ini akan diletakkan di toilet. Lalu adapun detail kusen P7 itu menggunakan pintu kaca temper dengan kusen UPVC dengan finishing berwarna putih, dan pintu ini tuh akan diletakkan di ruang-ruang di lantai 2. Lalu selanjutnya ada rencana furniture. Seperti yang bisa dilihat di sini, rencana furniture di lantai 1 itu ada berjumlah 10 furniture berbeda dengan dimensi yang beragam. Lalu selanjutnya ada rencana furniture di lantai 2. Terdapat 10 furniture juga dengan fungsi yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan dari Civitas. Lalu ini ada salah satu detail furniture yaitu dengan kode furniture F19. Jadi furniture ini diletakkan di ruang seminar sebagai meja dari tamu undangan atau guest yang hadir ke seminar itu. Nah, meja ini menggunakan material kayu sungkai dengan ada tekstur ripnya juga sebagai cover. Ini merupakan potongan dan 3D modelnya. Lalu selanjutnya ada furniture F11. Jadi furniture ini merupakan single sofa yang diletakkan di ruang seminar sebagai tempat duduk dari guest yang mengisi acara di ruang seminar. Terlihat di sini menggunakan material besi hollow dengan finishing cat warna putih dan juga dengan busa berketebalan 6 cm dengan cover kulit sintetis berwarna beige. Ini untuk potongan dan detailnya, dan juga 3D modelnya kurang lebih seperti ini. Lalu selanjutnya ada rencana aksesoris. Di lantai 1 itu terdapat 6 aksesoris. Lalu untuk lantai 2-nya terdapat 3 aksesoris. Nah, ini ada contoh dari aksesoris A1. Itu merupakan cermin yang
terdapat pada area toilet dan vanity area. Lalu selanjutnya ada aksesoris 6, ini merupakan planter hanger. Jadi ini aksesoris ini terletak pada area outdoor, jadi area makan outdoor yang berada di halaman belakang dari kantor ini. Selanjutnya ada rencana elektrikal. Jadi di rencana elektrikal ini terdapat pengaturan penempatan titik lampu, penempatan single switch, double switch, dan juga penempatan exhaust, penempatan AC, penempatan soket juga. Jadi di sini bisa dilihat ada beberapa jenis lampu yang digunakan, yaitu lampu downlight, hanging lamp, strip LED, dan hanging ball lamp. Terus juga untuk switchnya ada dua jenis, ada yang single switch, ada yang double switch. Lalu untuk soketnya itu ada yang wall socket, ada yang juga floor socket. Dan juga ini merupakan rencana elektrikal untuk lantai 2, masih sama menggunakan downlight, hanging lamp, strip LED, dan ada hanging lampnya ada dua jenis juga. Untuk switchnya ada single switch sama double switch. Lalu untuk soketnya ada wall socket sama ada floor socket. Lalu selanjutnya ini ada rencana air bersih dan rencana air kotor. Jadi bisa dilihat di sini garis berwarna biru itu menunjukkan jalur air bersih, garis warna merah itu menunjukkan jalur air kotor, dan garis warna orange itu menunjukkan jalur air bekas. Gitu. Semuanya itu mengarah ke halaman belakang bangunan. Lalu ini untuk rencana air bersih dan air kotor untuk lantai 2 masih sama. Nah, ini untuk rencana CCTV pada lantai 1. Jadi area lantai 1 itu dilengkapi dengan 10 buah unit CCTV, dan CCTV yang digunakan di sini kameranya itu adalah Sony SSC N21 Dome CCTV kamera. Lalu untuk area lantai 2 ini terdapat 11 titik CCTV, dan juga untuk monitor dan DVR-nya itu terletak di area gudang arsip. Terus selanjutnya ada rencana pencegahan kebakaran di area lantai 1. Itu di sini difasilitasi dengan alat pemadam api ringan atau bisa disebut dengan APAR. Ada juga sprinkler dan juga pendeteksi api. Lalu masih sama di lantai 2 juga seperti itu. Jadi berikut merupakan gambaran denah dari detail ruang kalur. Jadi ruang ini berfungsi sebagai ruang bekerja bagi para staf. Posisinya itu berada di lantai 1, dapat dilihat sendiri dari key plane di sebelah kiri atas ini. Selanjutnya ada potongan A dan potongan B-nya. Ini pada dindingnya itu menggunakan dinding D1, yaitu Nippon Paint dengan warna putih dengan kode 1142 dengan teknik dinding kamprot. Lalu untuk furniture-nya itu ada furniture F6, furniture F4, dan furniture F8. Untuk potongan B-nya dapat dilihat di sini. Selanjutnya ada detail ruang seminar, yang dimana ruang seminar ini terletak di lantai 2, bertujuan dan berfungsi sebagai tempat diadakannya seminar atau rapat bagi para petinggi-petinggi di kantor ini. Dapat dilihat di sini menggunakan plafon kayu sungkai dengan bentuk lengkungan, jadi berukuran 150 x 50 mm, dan juga dinding panel kayu dengan finishing lamita HPL dengan motif kayu. Nah, untuk furniture-nya sendiri ada furniture F19, furniture F11, dan juga ada kusen pintu, yang dimana pintu P5 ini itu sebagai pintu yang menghubungkan antara ruang tamu, ruang backstage dengan ruang seminar ini, seperti itu. Selanjutnya saya akan menampilkan 3D bergerak dari perancangan ini. Yang pertama ada fasadnya. Jadi di bagian fasad itu saya buat totally semuanya berwarna putih. Jadi menggunakan dinding kamprot dengan cat Nippon Paint. Dan untuk bentuknya saya buat lebih sederhana
karena agar lebih sesuai dengan tema konsep saya, yaitu tema Zen dan konsep healthy clean. Jadi pada balkonnya itu saya menggunakan tanaman planter box itu, lalu juga ada sedikit aksen Bali pada area pintu gerbang dan papan namanya. Jadi masih tetap mencerminkan bahwa ini merupakan kantor dari Kota Denpasar seperti itu, namun dengan dikemas dengan lebih modern dan lebih simpel. Lalu selanjutnya kita masuk ke area ruang pelayanan umum. Jadi ruang pelayanan umum ini ruang publik di mana dindingnya itu di sini saya menggunakan dinding panel kayu dengan rib texture. Jadi finishingnya itu menggunakan HPL, terus juga untuk lantainya itu saya menggunakan lantai terrazzo, dan juga untuk ceilingnya saya menggunakan ceiling dengan cover cermin, jadi agar menimbulkan efek seolah-olah ruangan ini tuh luas seperti itu. Dan saya juga memasang partisi akrilik di sini agar sesuai dengan protokol kesehatan. Lalu juga untuk sofanya itu saya bikin sofanya empuk, namun biar dia lebih mudah dibersihkan itu covernya itu saya buat menggunakan kulit sintetis. Jadi karena kulit sintetis ini karakteristiknya kan lebih mudah dibersihkan karena kotoran yang menempel di atasnya itu tidak menyerap ke dalam kain seperti itu. Lalu untuk ruangan selanjutnya itu adalah ruang kadus, yang dimana di sini saya menggunakan dominan warna putih, dan untuk furniturnya itu juga menggunakan material HPL, finishing HPL dengan base-nya plywood. Terus juga untuk kursi kerjanya saya buat kursi kerja yang memang standarnya untuk kursi bekerja gitu, jadi lebih nyaman. Dan itu untuk cover dudukannya itu juga menggunakan kulit sintetis. Terus juga saya ada penempatan rak di sini, rak arsip. Selanjutnya ada ruang kaur atau ruang staff. Jadi di ruang staff ini masih menggunakan meja dan kursi yang sama seperti di ruang kadus. Saya buat satu set, satu tipe. Lalu juga ada lemari arsipnya sesuai dengan kebutuhan, dan juga di sini saya menerapkan drop ceiling, jadi biar ceilingnya tuh tidak terlalu polos, dan juga ada hanging lamp dengan bentuk yang masih minimal, jadi masih lebih modern, masih sesuai juga sama tema konsep saya. Terus juga di sini saya perhatikan sirkulasi geraknya. Jadi di sini sudah saya perhitungkan sirkulasinya sehingga ergonomis. Setelah ruang staff itu, di depan ruang staff itu udah langsung ada pantry, jadi pantrynya memang dekat sama ruang staff. Jadi di pantry ini saya sediakan mini kitchen set, terus saya juga sediakan dining area. Lalu selanjutnya ada area dining area outdoor. Nah di sini itu saya menempatkan set meja dan kursi makan, dan juga ada aksesoris berupa planter hanger, jadi ada sedikit tanaman-tanaman, dan juga dilengkapi dengan hanging lamp. Lalu beralih ke lantai 2, dapat dilihat di sini di bagian koridor itu saya letakkan planter box dengan tanaman yang memang bisa untuk tumbuh di area indoor seperti ini. Dan jika membutuhkan sinar matahari pun pegawai atau staff itu bisa tinggal membuka pintu yang ada di sana, pintu yang langsung mengarah ke balkon dan parmesana itu bisa dibuka pada saat pagi maupun sore. Lalu di sini ada ruang perbekal. Ruang perbekal ini dilengkapi dengan meja kerja, dengan kursi tamu, dan ada pun juga sofa. Dan di sini dapat dilihat bentuk aksesoris yang ada di ruangan ini tuh memang minim, karena memang lebih mengutamakan fungsi daripada dekorasi yang memang tidak ada fungsinya seperti itu. Sesuai juga dengan konsep Zen yang cenderung simple dan apa adanya. Lalu juga ada ruang BPD, di mana ruang BPD ini dilengkapi dengan meja rapat dan juga dengan kursi kerja. Lalu ada juga lemari arsipnya. Dapat dilihat di ruangan ini juga masih
minim aksesoris, hanya ada lampu gantung dengan bentuk yang minimalis juga. Lalu juga di sini saya perhatikan sisi keergonomisannya agar ruangan ini juga bisa sehat bagi para sivitas yang bekerja di sini. Seperti itu. Ada juga ruang Karang Taruna. Lalu ruang seminar, di mana di ruang seminar ini dilengkapi dengan kursi yang masih empuk dengan cover kulit sintetis. Pada area seminar ini itu menggunakan lantai karpet untuk menunjang agar ruangan ini bisa lebih kedap suara. Lalu juga pada ruangan ini menggunakan dinding dan ceiling dari panel kayu sungkai, jadi bentuknya itu lengkungan, jadi seperti seakan-akan ruangan ini tuh terasa limitless ya, jadi lebih sehat untuk dipandang mata, lebih tidak sumpek. Lalu ada area toilet, jadi ini area toilet, masing-masing toilet itu tuh dilengkapi dengan vanity area seperti ini. Untuk pintu toiletnya menggunakan pintu UPVC berwarna hitam. Lalu berikut merupakan animasi dari perancangan ini. Dari saya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dosen dan Kakak Asdos. Terima kasih atas bimbingannya. Saya sudah bisa menyelesaikan UAS ini. Semoga hasilnya memuaskan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.